Oke, shalom adik-adik. Halo Shalom. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya, walaupun kita mungkin ada di rumah kita masing-masing, kita nggak bisa bersekutu bareng-bareng di sekolah minggu ya Mbak ya. Iya. Tapi hari ini kita mau sama-sama luangkan waktu sebentar, kita mau sekolah minggu bareng, walaupun mungkin lewat video, tapi sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Oke, sekarang kita mau siapkan Alkitab kita, ya. Boleh diambil dulu Alkitabnya, ditaruh di mana, jangan sampai hilang ya. Oke. Oke, kita ambil Alkitab kita. Kalau sudah ketemu Alkitabnya, kita mau buka di mana? Ayo. Ya. Kalian siapkan Alkitab kalian dulu. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita mau buka di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Oke. Mbak Dina sudah ketemu nih? Sudah dong. Oke, Yuk. kita mau baca bareng-bareng ya, oke? Ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jadi, ada yang dikasih Tuhan, bahwa kalau kita akan sebentar lagi akan merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus itu disalib. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengucurkan setiap darahnya untuk setiap dosa kita. Dan di Yohanes 1 ayat 1 ayat 7 ini, firman Tuhan berkata bahwa setiap darah Yesus itu menyucikan setiap dosa kita yang Mbak Dina ya. Jadi darah Yesus itu yang menebus setiap dosa saya, Mbak Dina, maupun adik-adik yang di rumah. Jadi jangan takut, jangan khawatir apapun yang terjadi saat ini, apalagi dengan merambahnya virus-virus yang ada, virus corona, sampai kita harus di rumah gitu kan, seminggu di rumah gitu kan, harus benar-benar ada di rumah. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyembuhkan setiap kita, Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit yang ada, dan virus-virus itu kita percaya bahwa virus itu akan hilang ya Mbak Dina ya. Ya Mbak Dina sendiri kan petugas kesehatan nih, ya, perawat juga. Nah Mbak Dina ini orang yang berhadapan langsung dengan setiap pasien yang ada gitu kan, pasti kan takut juga Ya, deg-degan juga ya. Tapi kita harus tetap percaya, kita anak-anak Tuhan, kita percaya kalau Tuhan bisa menghapuskan dosa kita, pasti Tuhan juga bisa menghapuskan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh. Amin. Ya. Itu. Jadi firman Tuhan hari ini, jangan takut tentang apapun juga, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menebus setiap dosa kita. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan setiap bilur-bilur darah kita, disembuhkan oleh Tuhan. Dengan bilur-bilur darahnya tentunya juga setiap virus yang ada, sakit penyakit yang ada akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Percaya saja. Tapi adik-adik harus tetap stay di rumah, tinggal di rumah, jangan kemana-mana, jangan dolan, ya, jangan main-main gitu kan. Di rumah dulu biar virus itu tidak menyebar di sekeliling kita gitu kan. Jaga kesehatan terus ya, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan pergi kemana-mana dulu. Oke, kita mau akan ada aktivitas nih. Mungkin adik-adik bisa siapkan aktivitasnya. Kita akan menyiapkan aktivitas kita. Nanti akan ada beberapa hal yang akan kita siapkan, dan adik-adik juga bisa siapkan dan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Tentu saja dengan bantuan orang tua. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak bisa bantu anak-anaknya untuk kita bikin aktivitas ini. Oke. Ya, adik-adik di rumah dan bapak ibu mungkin yang sedang berada dengan adik-adik di rumah, kalian bisa siapkan nih sebuah piring yang enggak datar-datar banget, tapi ada cekungannya biar ada airnya, dan di dalamnya ini ada bakteri, ya. Ada kotoran di tempat ini. Nah, yang kedua kita juga siapkan sabun. Adik-adik bisa pakai sabun apapun, gitu ya. Sabun mandi, sabun cuci piring, atau sabun muka. Oh jangan deh ya. sabun bata nggak bisa ya. Nggak bisa. Pakai sabun gitu ya. Nah, kita akan lakukan sebuah kreativitas, bukan kreativitas ya, percobaan, uji coba. Ini ada bakteri kita pegang, maka akan nempel di tangan kita, gitu kan? Dan kotor, gitu kan? Kalau kita lagi pegang apapun yang ada bakterinya, jadi semua benda itu ada bakterinya sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Nah, ini ada bakterinya. Nah,
kita harus membersihkan bakteri ini, betul? Nah, kita harus pakai yang namanya sabun. Coba Mbak Dinar pakai sabunnya di tangan Mbak Dinar. Kayak gini ya. Nih, sabunnya udah ada di tangan nih. Terus, kalau tadi tangannya Mbak Dwi masuk, maka bakterinya akan pindah ke tangan. Nah, akan pindah di tangan ya. Tapi kalau kita kasih sabun, terus kita masukkan ke sini, lihat ya. Lihat. Bakterinya menjauh ya. Semuanya pada menjauh karena ada sabun di tangan dan tidak ada bakteri yang nempel di tangan. Nah, itu pentingnya untuk kita sering-sering cuci tangan. Pegang apapun, setelah pegang apapun, cuci tangannya. Jangan sampai ada bakteri-bakteri yang nempel. Karena apa? Bakteri dan virus itu akan menyebabkan kalian sakit. Nggak cuma sakit corona, tapi bisa sakit perut, gitu kayak Mbak Dinar ya. Tipes, Nah, diare, gitu kan. Banyak hal yang bisa terjadi. Dan dari kreativitas ini, uji coba ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa kalau bakteri ini kita ibaratkan dengan dosa manusia, tapi sabun ini kita ibaratkan dengan darah Yesus. Ketika kita tinggal diam di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi anak terang, kita berada di dalam Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, gitu kan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan Tuhan. Maka kita tidak akan dengan gampangnya melakukan dosa, kayak nyontek, bohong sama orang tua, kayak melakukan dosa-dosa yang kayak gitulah, gitu kan, membuli temennya gemuk, dibilang dasar lu gemuk gitu kan, dasar lu gendut gitu kan, itu menyakiti hati teman. Dan itu tidak boleh. Nah, itulah kenapa di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan darah Yesus menyucikan kita, maka setiap dosa akan dihapuskan. Oke? Ada di rumah, jangan khawatir tentang virus corona yang ada, tapi tetap tinggal di rumah untuk jaga kesehatan kalian. Dan sampai nanti kita ketemu lagi di sekolah minggu ya Mbak Dinar ya. Kita sudah kangen sama kalian untuk muji Tuhan bersama. Tapi jangan khawatir, badai pasti berlalu. Pelangi akan ada sehabis hujan, dan segala sesuatunya pasti akan Tuhan pulihkan. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu
lipat tangan dan kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kami mengucap syukur ketika Tuhan Yesus itu menjagai setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika Engkau ada di kanan kami, Engkau ada di kiri kami, Engkau ada di atas, Engkau ada di bawah, Engkau ada bersama dengan kami selalu, Tuhan. Di tengah kegemaran yang terjadi, di tengah segala sesuatu yang terjadi, di tengah penyakit yang telah menyebar, virus corona yang ada, hingga kami harus berada di rumah kami masing-masing untuk menjaga kesehatan kami, Tuhan. Ajari kami menjadi anak-anak yang taat, ajari kami menjadi anak-anak yang patuh agar kami tetap sehat, Tuhan. Kiranya Kau menjagai kami dan jangan biarkan ada ketakutan di dalam kehidupan kami. Banyak dari kami mungkin merasa takut, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menjagai. Tetapi kami percaya bahwa Bapa itu yang selalu bersama dengan kami. Tidak selamanya langit itu biru, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai. Akan ada pelangi sehabis hujan. Dan kami percaya cahaya mentari itu akan datang, fajar itu akan datang menyingkirkan kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut Paskah ini dengan bersukacita, karena darah Yesus yang menyembuhkan dan darah Yesus yang menyucikan setiap kehidupan kami dan menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, halo adik-adik sekolah minggu GKJ Kartasura, kembali lagi ya. Nah, ini ada saya Dinar bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus Sriwijoyo. Selamat siang ya Pak. Selamat siang. Ya. Tuhan berkati. Haleluya. Siang ini Mbak Dinar mau tanya-tanya nih sama Pak Ya. Pendeta tentang gimana ya hari-hari ini kan lagi marak tentang virus corona ya Pak ya. Ya, Beberapa anak-anak sekolah diliburkan semua, beberapa pekerjaan juga diliburkan, dirumahkan. Terus beberapa orang tuh jadi takut, panik karena lihat sosmed di Ya. Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya. Terus ya harusnya gimana sih Pak gitu? Kami mau tanya gimana seharusnya anak-anak Tuhan ketika menghadapi keadaan yang seperti ini. Ya, terima kasih. Anak-anak Tuhan namanya dengan dasar Tuhan Yesus sendiri yang berfirman ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ini berarti bahwa segala kegiatan, segala hidup kita pertama-tama prioritaskan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupanmu. Ini yang pertama. Yang jelas ini pengenaan pada pribadi kita masing-masing. Apakah saya sudah memiliki kerinduan hati kepada firman Tuhan? Ini yang harus dijawab dulu. Dan jawabannya adalah bagi anak-anak dan cucu-cucu saya ya toh. Karena firman Tuhan mengatakan begini di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, firman-Ku adalah roh dan hidup adanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Kemudian yang kedua bahwa dua hal yang perlu kita wujud nyatakan dalam hidup kita adalah pertama, takut akan Tuhan, dan yang kedua, rendah hati di hadapan Tuhan dan dengan sesama. Ini yang menjadi dasar bagi anak-anak remaja yang mau hidup dalam pelayanannya di sekolah minggu, dan bagi anak-anak atau cucu-cucuku anak-anak sekolah minggu ini, tanyakanlah pada orang tua atau guru sekolah minggu, takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan itu apa toh? Kalau orang Jawa, kalau dua hal ini dilakukan, kamu kowe bakal jadi cah mursid. Ini loh, cah mursid itu bahasa Indonesianya orang benar. Wong mursid itu artinya apa? Orang yang benar. Dan salah satu firman boleh nanti dibaca di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat ya.
hadiah takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kesejahteraan. Bacalah itu. Amsal 22 ayat yang keempat. Jadi kalau Ya. kita dunia pada takut gitu sebenarnya kalau kita cah mursid gitu ya, Ya, orang ya. benar, boleh nggak sih Pak kita takut? Sebenarnya kita hanya boleh waspada, Waspada tetapi ya. tidak boleh takut sama sekali. Ya. Tidak boleh takut. Kita nggak Ya. boleh takut. Ya, jangan sampai kita yang sudah biasa dengan HP, jangan sampai kita itu dicuci otak kita oleh HP. Ingat itu. Ya, jangan main kamu. HP ya. Jangan, ya bukan jangan main HP, tapi jangan suppose pikirannya itu dicuci. Ya. Otak tuh. Jadi sering tuh kita ada yang bahkan yang putri yang kakung berjam-jam kok saya lihat kok Main HP saja, kemudian nanti cetusannya lihat di sana ada apa itu tanah longsor. Ya. Di sana ada orang mati sejauh 2.300. Di sana tidak pernah kok ajaran takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan itu wujudkan menurut kata-kata ini hampir tidak ada. Hampir. Tetapi memang hal-hal yang negatif itu sering coba, dan kalau memang kita juga memberikan info, meneruskan dengan bangganya memberikan info, itu tidak benar. Ya, jadi suasana yang demikian ini memang kalau saya pernah dengarkan COVID dan COVID-19 dan Corona itu saya dengarkan itu 200 tahun sebelum Masehi sudah ada. Oh. Sudah ada, kami Oke. dengar dengan itu loh. Kok sekarang kok ya itu kalau orang Jawa pagebluk itu ada. Ya toh, ingat sejarah di Mesir bagaimana Yusuf diangkat menjadi Safnat Paaneah, ya. Kemudian dia yang bisa memberikan 7 tahun ini adalah kemakmuran, 7 tahun kemudian adalah kelaparan. Apa itu tidak lebih bahaya daripada sekarang yang kita itu diberkati kok? Ya toh? Berarti kita boleh baca HP, boleh nonton Iya. sosmed, tapi nggak boleh terlalu dalam, tenggelam di sana gitu ya. Istilahnya kamu jangan dicuci otakmu oleh HP. Ya. Jangan dicuci. Kalau begitu sudah, waduh. Ya pesan saya yaitu, adakah kerinduan dalam hatimu untuk mendengarkan, membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan? Nah, ini dijawab pribadi, secara pribadi. Banyak disediakan dong. Ada saat teduh, ada makna sorgawi. Ya, saya sudah ya boleh dikatakan saya tidak orang biasa-biasa saja, ndak pinter, ndak ndak unggul, tapi ya takut akan Tuhan dan rendah hati itu kita renungkan apa toh ya, wedi asih marang Gusti Allah lan andhap asor ana ngarsane lan dateng sesami kita. Itu yang kita renungkan apa ya itu. Monggo. Jadi biar Ya. kita nggak takut, Ya, kita ya. dengarkan, bukan cuma mendengarkan berita, boleh mendengarkan Boleh, berita, tapi boleh. juga sambil mendengarkan firman Tuhan, membaca firman. Jadi Ya. isi otak kita nggak cuma ngomong tentang hoax, nggak ada Iya. cuma isinya tentang hal-hal negatif tentang COVID, tapi kita pun juga mengerti kebenaran firman Tuhan kayak gimana. Jadi itu yang membuat kita jadi kuat, bahkan jadi nggak takut gitu ya. diprioritaskan. Sering toh kepada pemuda-pemudi, anak-anak, segala kegiatan awali dalam doa. Itu kamu, apa itu maksudnya Mas? Awali dalam doa. Sebab orang yang berdoa itu mesti merindukan firman Tuhan. Itu pasti, itu alurnya. Kalau orang Indonesia mengatakan jenis mencari jenis kok. Kalau kamu suka yang delik-delikan, yang tidak baik, yang pornografi, yang itu bisa kok kamu kok delian sendiri-sendiri. Kalau di anak muda cekikian dengan kawan-kawannya itu bisa kok zaman sekarang kok. Tetapi disitulah pasti orang itu mesti tidak dekat pada Tuhan. Syukur memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Ya. Baik, Monggo, ya Gusti mungkin itu memberkati. pesan dari Bapak Pendeta Emil Triwijoyo Bos, ya ya. buat
teman-teman semua, buat adik-adik semua. Jadi jangan takut karena kita punya Tuhan yang besar. Kita harus prioritaskan Tuhan dalam segala hal supaya nggak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Gitu ya. Satu ayat lagi yang saya Ayat. katakan dan wajib dipahami ya, karena firman Allah adalah roh dan hidup adanya. Coba bisa dibaca di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga. Berapa puluh kali kita mendengarkan itu di dalam perjamuan kudus. Tapi ya maaf ya, tidak tercatat dalam hatinya. Iya. Mazmur 103 Ayat yang ketiga coba. Oh ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Titik. Dia. Jadi pujilah dia. Dia itu apa toh? Dia Tuhan Allah yang hidup, Allah yang punya rencana yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Tetapi dia yang mau mengampuni segala kesalahan kita, dan dia yang mau menyembuhkan segala penyakit. Ya, baik, tadi itu pesan dari Bapak Pendeta Emeritus Wijaya. Terima Iya. kasih untuk waktunya, Bapak. Ya, Gusti berkahi Ya. ya. Jangan lupa saling berdoa dan saling Ya. mendoakan. Siap. Terima Nah, kasih. Shalom. kemudian yang kedua, usahakan untuk menyebut nama-namanya. Nah, jadi kalau kamu punya bapak, punya ibu, punya yang kakung, punya yang putri, punya family, jangan, terutama yang sedekat saja, doakanlah dengan menyebut nama-namanya. Karena buah daripada mau syukur senang mendoakan mesti pirukunan, pasti itu. Sudah mencoba belum, Mbak Warih? Mbak siapa kamu? Warih ya. Ayo toh. Tuhan berkatilah ibu kami, Ibu Murtini. Berkatilah bapak kami, Bapak Sali Ngadino dalam hidupnya, dalam pekerjaan pelayanannya, ya toh. Syukur punya pikiran mau baca kitab suci. Itu loh. Iya toh. Ya disebutkan saudaranya, ya baru monggo boleh disebut nama-namanya dengan lengkap ya. Baik, kita Itu. Baik, Ye. salam buat Gusti berkahi. Gusti berkahi. Iya.